Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata setelah perang bergejolak di jalur Gaza. Perang yang terjadi sejak 7 Oktober yang lalu membuat jalur Gaza porak-poranda. Gencatan senjata ini membuat angin segar untuk menyudahi darurat kemanusiaan di Gaza. Selain disepakati pertukaran sandera, bantuan kemanusiaan juga diizinkan untuk masuk ke jalur Gaza. Gencatan senjata disepakati Israel dan Hamas setelah perang terjadi sejak 7 Oktober 2023 lalu. Gencatan senjata awalnya disepakati mulai Jumat 24 November hingga Senin 27 November 2023. Namun keduanya juga sepakat untuk memperpanjang durasi gencatan senjata selama 2 hari hingga 30 November 2023. Keputusan ini dinilai angin segar untuk menyudahi darurat kemanusiaan di jalur Gaza. Pasalnya, sejak perang pecah selama sebulan terakhir, korban tewas sudah menembus angka 15.000 jiwa. Belum lagi fasilitas kesehatan yang tak bisa lagi beroperasi, kamp pengungsian rusak parah, hingga tempat tinggal warga Gaza hancur total. Sejumlah syarat gencatan senjata disepakati. Salah satunya adalah pembebasan sandera. Israel dan Hamas sepakat untuk membebaskan sandera dari kedua belah pihak. بالرغم من الفرحة إلا إنه منقوص وفي غصة في القلب. في غصة في القلب إنه إفراجهم وإخلاء سبيلهم أجا على ثمنه غالي جدا. الثمن عندك 20,000 شهيد، عندك 50,000 جريح أو 60,000 جريح، عندك مئات آلاف المنازل المهدمة، عندك 1.5 مليون مهاجر. الثمن غالي جدا جدا جدا. Pembebasan tahap 4 terjadi pada Senin malam 27 November 2023. Jumlah warga Israel yang dibebaskan menjadi 50 orang. 19 diantaranya memiliki kewarganegaraan ganda. Sementara 117 warga Palestina telah dibebaskan dari penjara Israel selama gencatan senjata berlangsung. Selain pertukaran sandera, bantuan kemanusiaan juga diizinkan masuk ke jalur Gaza selama masa gencatan senjata. Truk-truk bantuan yang selama ini tertahan akhirnya mulai masuk ke Gaza lewat perbatasan Rafah pada Jumat pagi 24 November 2023 lalu. Hamas mengatakan 200 truk bantuan akan memasuki Gaza setiap harinya. Bantuan yang masuk mencakup bahan bakar dan medis. Meski demikian, Hamas tidak memberikan rincian mengenai jumlahnya. تستمر وترجع الوضع زي ما هو أحسن والناس ترجع لأرضيها ودورها. طبعا اللي هدم الله يعوض عليه واللي استشهد الله يرحم والجريح طبعا بنقول يا رب الله يشفيه. Sebagaimana diketahui, bahan bakar menjadi salah satu hal vital yang paling diperlukan warga Gaza. Di antaranya untuk menghidupkan generator listrik di tengah pemutusan jaringan listrik oleh Israel. Belum lagi soal kebutuhan air bersih, makanan, hingga obat-obatan bagi korban yang terdampak serangan militer Israel. Sementara itu, gerbang Rafah merupakan satu-satunya pintu gerbang yang memiliki akses langsung dari jalur Gaza ke wilayah Mesir tanpa melalui wilayah Israel. Dari gerbang inilah bantuan-bantuan kemanusiaan untuk Gaza dari seluruh dunia disalurkan. Selama sebulan serangan militer Israel, jalur Gaza hancur lebur. Kita lihat bagaimana dampak serangan Israel ke jalur Gaza. Berdasarkan kantor media pemerintah Palestina pada 23 November yang lalu, total jumlah korban tewas tembus 15.000 jiwa. Sebanyak 14.800 orang tewas di jalur Gaza dan 211 orang tewas di tepi barat. Korban luka sebanyak 36.000 lebih dan 68% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Tidak hanya itu, kerusakan infrastruktur juga terjadi di jalur Gaza. Ratusan masjid rusak dan 56 diantaranya hancur total. Kemudian ratusan fasilitas kesehatan rusak dan tidak dapat digunakan, mulai dari ambulans hingga rumah sakit yang hancur. Serangan militer Israel juga menghancurkan ratusan ribu rumah warga. Total sebanyak 60% perumahan warga yang tidak bisa ditinggali lagi.
Berdasarkan data dari PBB, pemirsa, pasca serangan Israel yang menghancurkan jalur Gaza butuh dana 18 triliun rupiah untuk kebutuhan warga Gaza pasca serangan tersebut. Indonesia yang sejak awal mendukung penuh kemerdekaan Palestina atas penjajahan yang dilakukan oleh Israel tidak pernah diam. Selain diplomasi pemerintah di dunia internasional, bantuan kemanusiaan juga gencar dikirimkan ke jalur Gaza. Indonesia telah mengirimkan 90 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tahap pertama dikirimkan pada 4 November yang lalu. Kemudian tahap kedua dikirimkan pada 20 November yang lalu. Bantuan Indonesia yang dikirimkan melalui Bandara Al-Arish, Mesir, kemudian pengecekan barang oleh Israel di checkpoint Nitzana dan dikirim ke jalur Gaza lewat gerbang Rafah. Pemirsa, Indonesia tidak hanya gencar mengirimkan bantuan ke jalur Gaza, pemerintah juga terus mengambil peran untuk mendorong penghentian serangan Israel ke Gaza. Bahkan Presiden Joko Widodo diutus Organisasi Kerjasama Islam untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mendorong gencatan senjata permanen di jalur Gaza. Dukungan masyarakat Indonesia terhadap warga Palestina tak pernah putus. Sejak serangan bertubi-tubi dilancarkan Israel ke jalur Gaza, sejak itu pula masyarakat Indonesia bertubi-tubi mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pada 5 November 2023 lalu, menjadi bukti dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina. Lautan manusia membanjiri kawasan Monas, Jakarta, mengikuti aksi damai bela Palestina. Dukungan langsung juga diberikan masyarakat Indonesia kepada Palestina. Indonesia sudah mengirimkan 2 tahap bantuan ke Gaza. Sejumlah lembaga kemanusiaan lainnya juga gencar menggalang donasi bantuan untuk warga Gaza. Posisi Indonesia sejak dulu tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap tegas pemerintah Indonesia ini sesuai dengan amanat konstitusi yang menolak seluruh bentuk penjajahan. Di hadapan sidang Majelis Umum PBB tentang Palestina pada 26 Oktober lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi tegas mengutuk serangan Israel ke jalur Gaza yang menewaskan ribuan masyarakat sipil. Indonesia condemns in the strongest term Israel violence against Palestinians, against hospitals and places of worship in Gaza. Indiscriminate killings, kidnapping, and collective punishment of civilians must also be condemned because it is inhuman and against international law. Coba Bapak Ibu lihat Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi waktu di Dewan Keamanan PBB. Paling lantang, paling keras, dan paling menentang. Saya juga heran, Bu Menlu kita ini. Orangnya halus, saya kok di Dewan Keamanan galak banget. Indonesia juga terus mengambil peran mendorong Israel untuk menghentikan serangan ke jalur Gaza. Pada 12 November lalu, KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI memutuskan untuk mengutus Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pertemuan 4 mata membahas perang Israel-Hamas. Pertemuan keduanya berlangsung di ruang oval Gedung Putih. Presiden Jokowi meminta langsung Biden untuk membantu agar gencatan senjata di jalur Gaza dilakukan. Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Once again. Berselang 10 hari, gencatan senjata selama 4 hari, mulai dari 24 hingga 27 November disepakati oleh Israel dan Hamas. Kesepakatan ini juga diperpanjang 2 hari hingga 30 November 2023. Ini menjadi kabar baik demi mengakhiri darurat kemanusiaan di jalur Gaza.
Warga negara Indonesia yang tinggal di jalur Gaza berjumlah 5 orang. Semuanya berprofesi sebagai relawan kemanusiaan. 2 diantaranya sudah berhasil dievakuasi ke tanah air, yaitu Abdillah Onim dan Muhammad Hussein. Sementara 3 lainnya, Farid Zanzabila, Fikri Rofiul Haq dan juga Reza Aldila, masih berada di jalur Gaza. Ketiganya berupaya untuk keluar dari Gaza untuk dievakuasi ke tanah air. Ketiga WNI yang menjadi relawan kemanusiaan dari Mercy Indonesia masih berada di jalur Gaza. Pasca militer Israel menguasai rumah sakit Indonesia, Farid Zanzabila, Fikri Rofiul Haq, dan Reza Aldila ikut dievakuasi ke Gaza Selatan, tepatnya di perbatasan Rafah. Relawan kemanusiaan Fikri Rofiul Haq yang menjadi saksi mata serangan Israel di jalur Gaza menceritakan kondisinya setelah bertahan lebih dari sebulan di sana. Kami relawan Mercy dan juga 2 relawan Mercy lainnya memang berhasil dievakuasi menuju Gaza Selatan, karena memang di Gaza Utara yang di mana terdapat rumah sakit Indonesia, kami bertugas di sana juga keadaan benar-benar sudah tidak memungkinkan lagi untuk tinggal di sana, karena memang saat 10 terakhir juga 13 hari terakhir juga kami kehilangan komunikasi dengan pihak keluarga maupun juga tim Mercy Pusat, dan juga keadaan di sana benar-benar sudah tidak terkendali lagi, di mana para tank-tank juga sudah mengelilingi rumah sakit Indonesia dan beberapa kali mereka juga menyerang rumah sakit Indonesia, sehingga akibat insiden tersebut 12 orang meninggal, dan juga beberapa jam sebelum gencatan senjata mereka juga meluluh lantakan memang rumah sakit Indonesia dan juga Wisma Dr. Jose Rizal, memang sebagian juga banyak yang hancur. Sementara itu, 2 WNI relawan kemanusiaan di Gaza, Abdillah Onim dan Muhammad Hussein beserta keluarganya, masing-masing berhasil dievakuasi keluar dari jalur Gaza. Keduanya tiba di Indonesia dengan selamat. Abdillah Onim tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, 6 November 2023. Sedangkan relawan kemanusiaan lainnya Muhammad Hussein tiba di Indonesia pada Rabu 15 November 2023. Ia menceritakan banyak hal, mulai dari kondisi peperangan Palestina dan Israel, juga soal perjalanan bisa keluar dari jalur Gaza sampai berhasil di perbatasan Rafah, Mesir. Hussein menyebut akibat peperangan tersebut banyak kerabat dari keluarga sang istri yang merupakan warga asli Palestina meninggal dunia. Hussein juga menceritakan rumitnya birokrasi di sana yang menjadikan proses evakuasi ia dan keluarganya berlangsung cukup lama. Bahkan setelah namanya masuk dalam daftar orang yang boleh melintasi perbatasan, berbagai kendala dialami untuk bisa sampai ke Rafah. Alhamdulillah, memang perjalanan memakan waktu yang sangat lama dengan birokrasi dan mekanisme yang sangat rumit sekali. Kami sekeluarga yang saat itu tinggal di jalur Gaza bagian selatan ini terus mendapatkan gempuran sekitar wilayah kami, sehingga pergerakan kami dari wilayah kami ke Rafah yang berjarak sekitar 20 menit dengan mobil itu juga memiliki risiko yang sangat tinggi. Pemerintah masih terus berupaya mengevakuasi 3 relawan kemanusiaan Indonesia yang masih berada di Gaza. Komunikasi terus dilakukan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan ketiganya dalam kondisi selamat dan aman. Keadaan di sini benar-benar sulit sekali walaupun bantuan. Perang yang terjadi di jalur Gaza harus disudahi atas nama kemanusiaan. Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 28 November lalu tegas mengatakan bahwa Indonesia ingin berada di sisi yang benar dari sejarah, yaitu membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Tetaplah bersama kami.